Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang ada di Sosiologi KPC kelas 12 semester 5 di pertemuan ke-9. Sekarang sudah ada Mbak Naisha, Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Herlin, dan Mbak Ning. Nah, sekarang udah jelas semua ya. Tadi kan PowerPoint-nya nggak jelas nih. Nah, sekarang saya udah upload lagi nih. Soalnya tadi saya uploadnya early banget nih tadi. Langsung bikin link, saya langsung upload materinya. Nah, oke, kemarin kita sudah membahas mengenai peran dan fungsi lembaga peranata keluarga ya. Jadi, fungsinya ayah itu apa, ibu itu apa, dan keluarga secara global di dalam masyarakat itu seperti apa, kita kemarin sudah bahas. Nah, sekarang kita membahas tentang peran dan fungsi lembaga khusus peranata ekonomi. Nah, ketika kita membahas mengenai peranata ekonomi ya, ada 3 fungsi nyata yang sering sudah kita bahas gitu. Yang pertama adalah tentang produksi. Bagaimana menciptakan, bagaimana membuat barang, ya, bagaimana memproduksi barang secara efektif dan efisien, gitu kan. Kemudian yang kedua, ya, setelah selesai memproduksi, yang dipikirkan adalah distribusi. Jadi distribusinya. Jadi ke siapa barang tersebut disalurkan, bagaimana cara menyalurkannya. Jadi itu harus merata gitu ya. Jadi agar kenapa? Agar tercapai konsumsi yang maksimal gitu. Tercapai konsumsi yang maksimal. Jadi yang memang benar-benar membutuhkan dia mendapatkan barang yang diproduksi tadi, yang benar-benar need tadi mendapatkan barang yang diproduksi gitu. Jadi di sini ketika kita membicarakan tentang peranata ekonomi, maka ada 3 fungsi nyata itu ya. Jadi barang apa yang diproduksi gitu kan, kemudian bagaimana mendistribusikannya untuk siapa, kemudian ini hasilnya adalah konsumsi pada orang atau masyarakat yang tepat seperti itu. Oke. Nah, ini tadi ketika kita membicarakan tentang peranata ekonomi, jadi ada 3 hal pokok ya, ada produksi, konsumsi, distribusi, dan juga konsumsi. Dan hal ini itu erat kaitannya dengan aturan dalam sosial ekonomi. Bagaimana sih aturannya? Oke, kita bahas satu persatu setelah ini. Yang pertama mengenai fungsi peranata ekonomi. Fokus untuk mengatur kegiatan produksi itu seperti apa? Nah, ini suara saya jelas kan, Mbak? Mbak Naisha, Mbak Karisma, Mbak Herlin, dan Mbak Ning? Jelas ya? Oke. Jadi, ketika kita membicarakan tentang fungsi peranata ekonomi mengatur kegiatan produksi, mengatur kegiatan produksi, maka kita harus tahu dulu bahwa peranata ekonomi itu berisi norma-norma khusus, berisi tentang aturan-aturan khusus. Namanya juga peranata. Peranata itu apa sih? Bahasa lainnya peranata itu ya aturan gitu, norma-norma. Khusus di bidang apa? Ketika kita membicarakan tentang kegiatan produksi, berarti yaitu aturan-aturan yang mana dia khusus untuk mengatur kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk mengatur kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi ketika kita membicarakan tentang peranata ekonomi yang mengatur kegiatan produksi, itu kita membahas tentang itu tadi kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, karena produce ya. Nah, hal ini berarti kegiatan produksi itu ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Di sini ada 4 ini aturan. Yang pertama adalah produksi itu hendaknya dalam menghasilkan barang dan jasa itu hendaknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, maka barang atau jasa yang diproduksi itu harus halal menurut agama. Ya, jadi harus halal menurut agama. Ini karena kita membicarakan tentang ilmu sosial di Indonesia ya, maka kita mempertimbangkan masalah halal gitu. Mempertimbangkan masalah halal. Jadi kenapa kok ada MUI, ada cap halal ya? Karena itu dia mempertimbangkan tadi agama, faith tadi, belief ya. Islam itu tadi ya. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, namun juga itu harus halal gitu ya. Itu fungsi dari adanya peranata ekonomi, norma-norma ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, harga barang atau jasa yang diproduksi harus sesuai dengan
daya beli masyarakat. Jadi ketika suatu daerah, suatu negara, atau kita lebih spesifik suatu daerah gitu ya, memproduksi barang dan jasa itu jangan sampai dia itu jangan sampai barang-barang tersebut itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat gitu. Jadi harus sesuai dengan daya beli, kekuatan daya beli masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga, barang atau jasa yang diproduksi itu harus mengikuti selera dan kebutuhan masyarakat umum. Misalnya masyarakat di daerah setempat dia makannya nasi, kok dia banyak memproduksinya sagu, lah otomatis itu kan dia tidak mengikuti selera gitu, and many more, contoh-contoh lainnya banyak. Kemudian dilarang memburuk-burukan hasil produksi perusahaan lain. Jadi ada di sini kita membicarakan tentang etika ya, ketika kita membicarakan tentang ini. Poin keempat, dilarang memburuk-burukan hasil produksi perusahaan lain dan sebagainya. Itu di sini kita membicarakan tentang etika. Jadi misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B gitu kan, dia sama-sama bergerak di bidang yang sama, misalnya fashion, dan fashionnya sama misalnya hijab. Nah, di situ ada etikanya gitu, tidak boleh menjelek-jelekan produk dari toko lain, dari produksi lain gitu. Itu juga salah satu fungsi dari peranata ekonomi, yaitu mengatur tadi etika dalam berbisnis tadi. Nah, sekarang kita udah tahu ya kalau misalnya fungsi dari peranata ekonomi yang mengatur produksi itu yang pertama tadi memenuhi kebutuhan masyarakat tadi ya, yang mana dia harus halal ya menurut agama, kemudian harus sesuai dengan daya beli masyarakat, kemudian harus mengikuti selera masyarakat, dan juga tidak boleh memburuk-burukan hasil produksi perusahaan lain gitu kan. Mungkin untuk poin-poin yang kedua, ketiga, dan keempat kita bisa ini ya, misalpun di Taiwan kita nggak masalah gitu. Nah, bagaimana Mbak dengan poin-poin pertama mengenai kehalalan? Ini yang yang saya highlight ini, masalah halal dan non halal. Nah, biasanya Mbak ini makannya apa Mbak kalau di Taiwan? Masak atau gimana? Atau vegetarian atau gimana? Atau kalau yang di Taipei banyak makanan halal ya? Masak ya Mbak Mary ya? Kalau Mbak Karis VG. Makan yang tidak mengandung babi itu aja nih. Ya jadi kalau apa ya? Kalau saya kan di apartemen ya, dan nggak kota gitu tempatnya, bisa dibilang ya wajar lah, nggak yang desa banget, nggak yang kota gitu kan. Jadi ya bisa gitu mendapatkan makanan deket dengan pasar gitu, deket dengan pasar, dan saya juga bisa masak. Namun karena di sini jauh dari perkotaan gitu, tidak banyak orang Indonesia juga di sini. Jadi untuk mendapatkan ayam atau daging halal tuh susah gitu. Jadi saya kebanyakan makan ya sayur, kalau enggak ya seafood gitu. Kebanyakan seafood karena saya tidak bisa makan daging gitu, tidak bisa makan daging gitu. Menurut saya ya ada misalnya yang beranggapan kalau misalnya daging halal aja, asal kita ngomongin sebelum makan pakai bismillah gitu kan. Tapi kalau saya lebih memilih untuk tidak memakan daging dan atau ayam yang tidak disembelih gitu. Tapi kebanyakan ini ya nggak apa-apa ya makan ayam atau daging ya, asal nggak makan babi gitu ya. Ya jadi karena kita umat muslim gitu, kita harus mempertimbangkan ini ya, kehalalan ya, karena kita percaya bahwa makanan yang tidak halal gitu kan ya, yang tidak halal ya
tidak halal menurut aturan agama yang benar, menurut aturan gitu, itu kan akan ini menjadi darah daging kita gitu, dan ya seperti itu, jadi darah daging kita dan akan mengurangi amal kita gitu apabila kita memakan yang tidak halal seperti itu. Jadi ya kita harus benar-benar mempertimbangkan ini ya, antara halal dan haram, karena kita tidak tinggal di negara muslim yang saya merasakan tidak comfort ya di makanan itu. Oke, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, mengenai fungsi peranata ekonomi yang mengatur kegiatan distribusi. Oke, Mbak Aning jam 10 jadi jadwalnya mandiin ya. Oke, Mbak Aning izin dulu. Oke, sebelum saya membicarakan tentang ini produksi, jadi ketentuan-ketentuan ini ya, ketentuan-ketentuan ada 4 ini ya, tersebut itu harus dijalankan oleh siapa? Oleh yang memproduksi. Siapa sih yang memproduksi? Yang memproduksi itu namanya produsen, melalui pelaku-pelakunya atau aparat-aparatnya. Agar kegiatan berproduksi menjadi lancar dan teratur sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Jadi aturan-aturan ini yang 4 ini itu harus dijalankan oleh produsen dan aparat-aparatnya dan orang-orang yang bekerja di produsen tersebut. Kenapa? Agar lancar tadi. Nah, sebaliknya, jika norma-norma tersebut tidak diindahkan, maka tentu akan menghambat kelancaran dan ketertiban dalam berproduksi. Dan yang pada akhirnya akan berdampak negatif kepada masyarakat ya. Jadi lagi-lagi masyarakat gitu yang kena. Yakni tidak terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat terhadap barang dan jasa. Seperti itu. Jadi sepertinya sepele gitu, sepertinya sepele, misalnya disesuaikan dengan daya beli, kemudian selera gitu, sepertinya sepele. Namun apabila ini tidak diindahkan oleh produsen, hal ini akan menyebabkan ketimpangan gitu, akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa di beberapa tempat seperti itu. Jadi ini harus benar-benar diindahkan ya oleh produsen-produsen. Oke, selanjutnya kita membahas tentang fungsi dan peran ekonomi yang mengatur kegiatan distribusi. Distribusi ya, ketika kita membicarakan tentang distribusi ini awal katanya dari distribute ya, yang artinya dia menyalurkan. Nah, dalam kegiatan distribusi atau penyaluran tadi, penyaluran barang dan jasa hasil produksi ya tentunya, sebagai bagian dari kegiatan ekonomi juga ada norma-norma khusus yang mana jelas dia mengatur tentang penyaluran. Nah, seperti apa sih? Yang pertama adalah lembaga yang berwenang untuk penyaluran barang atau jasa adalah agen, pasar, toko, dan pedagang eceran. Nah, jika produsen menjual langsung ke konsumen dengan mengabaikan lembaga distribusi, tentu akan dapat menimbulkan kekacauan. Nah, jadi ketika kita membicarakan tentang peranata ekonomi yang mengatur kegiatan distribusi, maka kita juga ini ada norma-norma khusus yang mana yang pertama tadi lembaga yang berwenang untuk menyalurkan barang atau jasa adalah agen, kemudian pasar, toko, dan pedagang eceran. Jadi apabila ini terjadi skip ya, langsung pada produsen gitu tanpa adanya agen, pasar, toko, dan pedagang eceran, maka itu akan terjadi chaos gitu, akan terjadi kekacauan di dalam perekonomian gitu, bahkan dalam kegiatan penyaluran gitu. Bayangkan saja ya, misalnya dari produsen pakaian misalnya, produsen pakaian, kemudian dia ada yang beli langsung gitu secara ecer tanpa melalui agen, pasar, toko. Kita bisa membayangkan seberapa chaosnya, seberapa kacaunya gitu kan ya, apabila tidak ada agen, tidak ada pasar, tidak ada toko dan pedagang eceran lain gitu. Jadi keberadaan agen, pasar, toko, dan pedagang eceran itu sangat penting tanpa kita sadari ya. Ya karena tanpa adanya mereka akan kacau gitu penyaluran dan distribusi dari barang dan jasa. Gitu.
Kemudian yang kedua, mengatur etika dalam berjual beli baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dalam jual beli itu ada etikanya gitu ya, ada etikanya. Nah, di situ diatur dalam Pranata Ekonomi yang mengatur kegiatan distribusi. Nah, aturan-aturan khusus ya pendistribusian barang atau jasa tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh aparat-aparatnya. Kenapa? Agar jalannya proses kegiatan pendistribusian berjalan lancar dan tertib. Sama seperti tadi ya, proses produksi juga harus ditaati gitu kan ya, dan distribusi pun juga seperti itu. Nah, sebaliknya, jika aturan-aturan itu dilanggar, tentu akan menghambat dan menimbulkan kekacauan dalam kegiatan distribusi tersebut. Nah, seperti itu. Itu ketika kita membahas tentang Pranata Ekonomi yang mengatur kegiatan distribusi. Kayaknya udah jelas ya, tidak saya bahas secara dalam. Kemudian yang ketiga, fungsi Pranata Ekonomi mengatur kegiatan konsumsi. Ini yang terakhir ya, yaitu mengenai kegiatan konsumsi. Tadi sudah kita membahas tentang produksi, distribusi, kemudian konsumsi. Ini adalah final result dari tadi Pranata Ekonomi. Final steps ya, bukan final result tapi stepnya. Nah, dalam kegiatan konsumsi berasal dari kata consume ya, konsumsi, menghabiskan gitu kan ya. Kegiatan konsumsi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yaitu kegiatan pembelian, pemakaian atau penggunaan barang atau jasa. Juga ada aturannya ternyata. Apa sih aturannya? Yang pertama, membeli barang atau jasa itu harus sesuai dengan kemampuan daya beli. Sesuaikan kebutuhan berdasarkan prioritas keperluan. Nah, ini. Nah, Pranata Ekonomi itu juga mengatur tentang ini nih, yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Jadi, ketika membeli barang dan jasa itu harus disesuaikan dengan kemampuan daya beli, sesuai kebutuhan dan berdasarkan prioritas. Nah, sampai kok. Ya memang, kenapa kok di sini ada poin ini gitu ya. Ada poin membeli barang atau jasa itu harus disesuaikan dengan kemampuan daya beli, sesuai kebutuhan dan berdasarkan prioritas keperluan. Nah, karena kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu kan unlimited ya, unlimited, tidak terbatas ya, baik primer maupun sekunder. Primer sudah kita penuhi ya, sudah makan, sudah beli baju, sudah punya rumah gitu kan ya. Sekundernya banyak gitu, perlu HP, perlu TV gitu, perlu laptop, bahkan HP satu aja sekarang nggak cukup. Nah, oleh karena itu ada fungsi Pranata Ekonomi yang mana dia mengatur itu, yang mana dia mengatur kegiatan konsumsi. Kenapa? Agar tidak terjadi ini overconsumption ya, tidak terjadi konsumsi yang berlebihan ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga harus sesuai dengan prioritas keperluan seperti itu. Kemudian yang kedua, barang atau jasa yang dibeli dan dikonsumsi itu menurut norma agama harus halal, bersih, dan sehat. Jelas ya kalau ini ya. Kemudian yang ketiga, pemborosan dan konsumerisme bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia karena harus dihindari. Nah, ternyata, nah gimana nih menurut teman-teman di sini? Pemborosan dan konsumerisme bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia karenanya harus dihindari. Menurut pandangan teman-teman di sini, masyarakat Indonesia itu termasuk boros nggak? Termasuk konsumerisme nggak? Halo, Mbak Nai, Mbak Karis, Mbak Herlin, Mbak Aning, Mbak Mary. Menurut Mbak di sini, masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang boros nggak? Berkenaan dengan poin yang ketiga ini, pemborosan dan konsumerisme bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia, karenanya harus dihindari. Nah, Mbak Nai mengatakan boros. Nah, boros di dalam hal apa nih, Mbak? Kalau menurut saya belum termasuk boros, sebab masih banyak yang kekurangan. Mbak Karisma, pemborosan konsumsi. Nah, bisa memberi contoh nggak? Pemborosan konsumsi itu seperti yang apa? Pemborosan konsumsi apa misalnya?
masalah kebutuhan pokok. Jadi makannya terlalu banyak gitu ya. Apa gimana Mbak Karis? Gimana? Coba Mbak Karis gimana? Gimana? Iya Mbak Karis gimana? Jadi masyarakat Indonesia dikatakan boros menurut Mbak Karis dan Mbak Nay tadi ya. Nah ini Mbak Karis lagi ngetik nih. Kalau orang di Taiwan masalah makanan gak habis bisa di kulkas, besok bisa dimakan lagi. Kalau orang Indonesia jarang mau begitu. Oke. Itu dari sisi makanan ya, itu dari sisi makanan. Masalah pakaian juga. Masalah pakaian orang Indonesia lebih ini, lebih apa namanya? Lebih boros gitu, lebih sering beli baju gitu ya. Nah kalau saya nggak apa ya, kalau masalah pakaian gitu, menurut saya kayaknya sama aja deh orang dimanapun. Kalau masalah makanan saya nggak tahu orang Taiwan kayak gimana ya. Namun masalah pemborosan dan konsumerisme bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia karena harus dihindari. Nah, jadi konsumsi itu kan tidak hanya makanan dan juga tidak hanya pakaian. Saya memberi contoh. Nah, ini Mbak Herlin, konsumerisme alasannya dengan hasil sumber daya alam yang terkadang tidak bisa mengembangkan sendiri, masih ketergantungan negara lain tadi. Nah, ini saya mau beri contoh ya. Jadi di keluarga saya, ibu saya itu adalah orang yang nggak terlalu banyak ngomong ya, tapi ada hal-hal detail yang kadang menyadarkan saya gitu untuk ya itu benar gitu. Selain hal-hal yang memang pokok gitu ya. Nah, ketika saya keluar kamar mandi atau keluar kamar dan keluar kamar mandi aja deh. Keluar kamar mandi dan saya lupa mematikan listrik. Pasti saya dimarahin sama ibu saya. Kelihatannya sepele, kamu cuma lampu kamar mandi aja kok sampai saya dimarahin gitu. Kemudian ibu saya berkata, bilang, kamu tahu nggak kenapa kok setiap kamu keluar kamar mandi terus ibu marah gitu sama kamu? Bukan masalah apa biaya listrik itu mahal atau kayak gimana, bukan, tapi itu adalah intinya karena listrik itu memang kita bisa membayar listrik gitu, tapi eh, kita harus mulai dari diri kita sendiri bahwa listrik itu bukanlah sumber daya yang bisa diperbarui, bukanlah sumber daya yang diperbarui. Dia adalah um, sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Yang mana itu artinya bahwa bukan masalah kita bisa membayar listrik atau tidak, tapi itu akan berakibat pada keturunan kita nanti. Oke, sekarang kita bisa menikmati listrik, kita bisa membayarnya. Kita kaya gitu misalnya, kita kaya bisa boros listrik gitu, bisa pakai listrik sehari berwatt-watt gitu ya, misalnya duit kita banyak. Bukan masalah itu, tapi kita membicarakan tentang generasi setelah kita. Kita membicarakan tentang generasi setelah kita. Kita sayang nggak sama cucu kita, cicit kita nantinya gitu. Nah, oke, itu baru lampu kamar mandi gitu, baru lampu kamar mandi yang wattnya itu nggak seberapa. Namun ketika kita memiliki kesadaran dari diri kita sendiri, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa membiarkan itu gitu, tidak bisa membiarkan itu. Jadi dari sisi listrik pun tadi ya, kita bisa lihat gitu ya, kalau di Indonesia ya nggak tahu karena kita bisa lihat gedung-gedung di Indonesia ya, karena kalau malam hari cenderung dia nyala kan, kalau gedung-gedung di Indonesia kan berbeda dengan gedung-gedung di Taiwan. Kalau malam dia cenderung dimatikan kan, cenderung dimatikan.
saya waktu melihat fenomena itu berpikir bahwa oh mungkin di Indonesia dinyalain karena banyak maling gitu ya, ada potensi banyak pencurian gitu. Kemudian kalau di Taiwan dimatiin pun kayaknya nggak ada yang ngambil ya, nggak ada yang nyuri gitu, nggak ada pencurian. Nah, namun dari sisi ini saving electricity nih, dari saving tenaga listriknya, saya melihat di situ bahwa memang ya Indonesia lebih boros gitu daripada Taiwan dari sisi listriknya tadi. Nah, pelajarannya di sini tadi adalah tidak hanya kita ketika konsumsi kita membicarakan makanan, kemudian membicarakan baju, kita juga harus mempertimbangkan sumber daya gitu, yang mana itu bisa diperbarui atau tidak gitu ya. Diperbarui atau tidak. Misalnya tadi listrik gitu, pernah saya sampai berdebat sama teman saya gara-gara listrik. Itu dimatiin listriknya, saya bisa bayar listrik, saya bayar kok, bukan masalah bayar atau enggak, bukan masalah ini atau tidak, itu karena listrik itu bukan cuma hak kita, itu juga hak generasi setelah kita gitu. Jadi kita harus sadar terhadap itu dan ya gunakan seperlunya saja seperti itu. Ya HP dan segala macam itu juga kita harus bisa mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Nah itu sekilas mengenai peranata ekonomi yang mengatur kegiatan konsumsi. Nah kalau misalnya tadi peranata ekonomi mengatur kegiatan produksi itu harus diikuti oleh produsen, kemudian kalau misalnya yang mengatur tentang kegiatan distribusi tadi distributor, kemudian kalau yang mengatur kegiatan konsumsi ini hal-hal poin 4 ini harus dilakukan oleh siapa? Harus taati oleh siapa nih? Poin-poin 4 poin ini. Harus taati oleh siapa nih, Mbak? Yang poin 4 ini. Tadi kan kalau produksi oleh produsen, kemudian kalau distribusi oleh distributor. Kalau misalnya konsumsi oleh siapa nih? Jadi Mbak Mary mengatakan oleh masyarakat, yang paling tepat apa? Tadi ada produsen, distributor, kemudian kalau konsumsi ibu rumah tangga katanya Mbak Karis. Yang lebih global apa? Kalau masyarakat, kemudian ibu rumah tangga, yang lebih global lagi apa? Yang mengkonsumsi namanya konsumen ya, seperti kata Mbak Naisha. Jadi ini harus ditaati oleh konsumen gitu, nggak cuma ibu rumah tangga, nggak cuma masyarakat gitu kan. Siapa aja lah yang dia termasuk konsumen. Masuk yang konsumsi coba ibu rumah tangga aja gitu kan. Jadi semua yang terkategori konsumen maka dia harus mengikuti 4 poin ini. Oke, seperti itu. Kemudian agar kegiatan konsumsi atau barang dan jasa tadi ya dapat berjalan lancar dan tertib, maka harus dilaksanakan oleh para konsumen. Nah, dengan demikian peranata ekonomi sebagai bagian dari peranata sosial itu juga berfungsi sebagai apa? Juga berfungsi untuk mengatur kegiatan konsumsi masyarakat umum dalam kehidupannya. Oke, fungsi peranata ekonomi adalah mengubah pola penggunaan waktu anggota masyarakat ya. Jadi ketika pola produksi masyarakat itu berubah dari pertanian ke industri misalnya, terjadi perubahan penggunaan waktu kerja. Nah, sistem pertanian tidak menuntut penggunaan waktu yang ketat, berbeda dengan sistem industri modern yang menuntut adanya penggunaan waktu yang ketat. Kemudian ada lagi fungsi tersembunyi peranata ekonomi, yaitu untuk mengubah dan kadang-kadang juga merusak lingkungan hidup. Seperti apa? Hal ini terjadi karena adanya perubahan pola produksi dalam masyarakat ya, dari sistem pertanian menjadi industri. Perubahan penggunaan tanah yang semula misalnya ditanami oleh pepohonan yang rindang gitu, adem gitu kan, persawahan, dia menjadi pabrik gitu. Nah, di sini ada possibility dia
Pranata ekonomi itu bisa mengubah kadang-kadang menjadikan lingkungan menjadi lebih buruk apabila tidak termanage dengan baik gitu. Nah, perubahan sistem produksi juga mengubah pola pemukiman yang tadinya menyebar mengikuti persebaran letak tanah ya, menjadi mengumpul dan memusat sesuai dengan lokasi pusat-pusat industri. Nah, peningkatan ilmu pengetahuan tentang pengolahan dan pemanfaatan tanah-tanah pertanian juga mengubah sistem pemukiman. Pada waktu masyarakat belum mengenal cara pengolahan tanah, misalnya pemeliharaan kesuburan tanah, ketika tanah yang mereka olah itu mulai tidak subur, mereka pindah dan membuka lahan baru yang masih subur. Nah, ketika ilmu pengetahuan tentang pemeliharaan kesuburan tanah telah dimiliki, mereka tidak perlu lagi melakukan perpindahan tempat tinggal. Jadi ada gitu ya, manfaat-manfaat ya. Ada manfaat positif dan ada advantage dan juga disadvantages ya dari kegiatan ekonomi, dari Pranata ekonomi ya. Tadi kalau misalnya dia fungsi positifnya, fungsi manfaatnya, dia bisa mengarahkan masyarakat gitu untuk lebih efektif dan efisien, contohnya dalam produksi. Jadi ketika membicarakan produksi tadi kan kita membicarakan tentang efektif dan efisien, maka ditemukanlah invention penemuan-penemuan baru untuk misalnya mesin-mesin produksi gitu ya, mesin-mesin produksi sehingga produksinya bisa lebih cepat dan lebih efisien. Itu misalnya contoh fungsi, itu adalah contoh manfaat positifnya. Namun ternyata ada juga gitu ya efek-efek negatifnya. Misalnya contohnya tadi yang dulunya masyarakat itu dia tradisional gitu ya menanamnya gitu kan ya. Kemudian masih tradisional gitu dulu pertanian gitu kan ini bentuknya ya. Namun karena seiring dengan berjalannya waktu beralih terhadap industri. Nah, hal ini mengurangi adanya lahan kosong pada lingkungan atau menimbulkan kerusakan pada lingkungan ya. Nah, itu salah satu dampak negatif dari adanya Pranata ekonomi. Jadi lebih terkesan dia memforce gitu ya, menekan masyarakat untuk berhubungan dengan daya beli tadi, kemudian ya intinya memforce masyarakat untuk hidup lebih modern sehingga menomorduakan lingkungan seperti itu. Nah, kira-kira di sini sudah jelas mengenai Pranata ekonomi, Mbak? Tentang Pranata ekonomi yang ngatur produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Gimana? Jelas nggak? Halo? Mantul ya, menggema ya suaranya ya? Saya sebenarnya mau ngomong keras tapi suara saya nggak tahu serak-serak gimana gitu. Oke, intinya gitu ya. Masalah lembaga Pranata ekonomi ya. Jadi mengatur tiga hal tadi ya, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian kita lanjut mengenai peran dan fungsi lembaga Pranata politik. Kita sudah mengenal lembaga keluarga, Pranata keluarga, kemudian Pranata ekonomi, dan Pranata politik. Nah, di sini kita kenal dulu nih ciri-ciri dan fungsi Pranata politik. Jadi ciri-cirinya adalah adanya asosiasi politik yang disebut pemerintah yang aktif. Ya. Kemudian jadi ciri-ciri dan fungsi Pranata politik ya, norma-norma politik ya, aturan-aturan politik itu pertama adalah adanya asosiasi politik, asosiasi atau organisasi ya yang disebut sebagai pemerintah yang aktif. Kemudian adanya suatu komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama atau umum atau masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah diberi kewenangan untuk memonopoli penggunaan atau ancaman paksaan fisik. Kemudian, pemerintah mempunyai kewenangan tersebut hanya pada wilayah tertentu. Itu adalah peran dan fungsi lembaga politik. Nah, ini lebih detailnya adalah ini. Nah, peranata politik itu memiliki beberapa fungsi. Pertama adalah melaksanakan kesejahteraan umum. Dalam hal apa gitu ya, peranata politik itu memiliki fungsi untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Ya, peranata politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan pokok warga masyarakat ya, seperti sandang, pangan, dan papan. Tadi kan kita membicarakan tentang peranata politik, yaitu berkenaan dengan asosiasi politik, yang mana itu adalah pemerintah yang aktif tadi ya, pemerintah yang aktif. Nah, pemerintah itu kan juga fungsi pemerintah itu kan untuk mensejahterakan masyarakat umum ya. Mensejahterakan masyarakat umum itu untuk memberikan pelayanan sosial, kemudian untuk usaha pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat ya, baik sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, peranata politik dikatakan memiliki fungsi untuk melaksanakan kesejahteraan umum seperti itu. Jadi pemerintahan itu ya memang asosiasi politik gitu. Kemudian yang kedua, memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Kira-kira seperti apa nih Mbak? Peranata politik itu memiliki fungsi memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Ini dalam hal apa kira-kira? Fungsi peranata politik dalam memelihara ketertiban di dalam wilayahnya itu dalam hal apa? Kalau tadi kan ketika melaksanakan kesejahteraan umum ya, dalam hal tadi pelayanan sosial gitu kan, karena pemerintah itu memberikan pelayanan sosial dan berusaha untuk usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau dalam memelihara ketertiban di dalam wilayah atau misalnya kita bilang negara gitu ya, gimana cara peranata politik itu memelihara ketertiban di suatu wilayah negara? Dengan cara apa misalnya? Gimana nih Mbak Naim, Mbak Karis, Mbak Erin, Mbak Aning, Mbak Mary? Dengan cara apa? Bagaimana peranata politik memelihara ketertiban di dalam wilayah? Bagaimana peranata politik itu memiliki fungsi atau memiliki peran untuk memelihara ketertiban di dalam wilayahnya? Iya, gimana? Gimana Mbak Nay? Gimana Mbak Karis? Halo, jelas ya suara saya? Nah, jelas ya. Jadi, gimana sih peranata politik itu? Nah, ini gimana sih peranata politik atau masyarakat itu dapat berperan untuk memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Seperti yang dikatakan Mbak Mary tadi, dengan membuat undang-undang yang disepakati bersama. Atau dengan kata lain, tadi membuat atau peranata politik itu bertindak sebagai pemaksa hukum, ya. Harus ada itu kalau nggak ada negara bisa kacau. Jadi yaitu dengan pembuatan hukum ya, dengan adanya hukum sebagai pemaksa hukum, atau Mbak Mary tadi lebih spesifik undang-undang gitu. Jadi tadi baik dan hukum tadi ya, pemeliharaan ketertiban ini dapat dilaksanakan baik dengan atau tidak menggunakan kekerasan atau persuasif maupun dengan paksaan secara fisik. Nah, jadi fungsinya adalah
peranata politik ya dalam memelihara ketertiban di dalam wilayahnya itu dengan tadi pemaksa hukum ya, atau dengan membuat undang-undang yang lebih spesifiknya seperti itu. Kalau tidak, maka tadi negara bisa kacau katanya Mbak Nay. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan dari serangan pihak luar. Nah, peranata politik dengan alat-alat yang dimiliki ya berusaha mempertahankan negara dari serangan pihak luar. Misalnya ada ada ini ya, 4 tentara ya di Indonesia. Itu ada TNI Angkatan Darat, atau bahasa Inggrisnya tuh Indonesian Military. Kemudian ada TNI Angkatan Laut ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah Indonesian Indonesian Military Navy atau apa ya? Ini ya Navy ya. Angkatan darat itu Navy. No. Angkatan laut itu Indonesian Military Navy ya, Navy. Kemudian kalau TNI Angkatan Laut itu Indonesian Military Air Force. Dan ada satu lagi itu Indonesian Troops ya. Ya, itu yang merupakan bagian dari United Nations atau PBB itu. Pernah dengar nggak sih? Nah, itu tadi. Itu adalah salah satu peranata politik ya. Peranata politik dalam menjaga keamanan dari serangan pihak luar. Oke, sekilas seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak gambar ini? Ini gambar apa nih? Yang di screen ini gambar apa? Nah, di screen itu adalah gedung. Nah, sekali. Jadi, itu adalah gedung MPR DPR ya. Gedung MPR DPR ya. Jadi, disinilah salah satu fungsi peranata politik dijalankan gitu. Jadi dalam peranata politik itu terdapat struktur kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, oleh karena itu peranata politik itu juga memiliki fungsi tersembunyi sebagai apa? Sebagai salah satu kriteria untuk membuat stratifikasi sosial. Nah, setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat, demi stabilnya masyarakat, akan berusaha untuk mempertahankannya. Kita bisa lihat kan ya, mereka saling mempertahankan jabatannya gitu. Dengan adanya struktur kekuasaan dan kemungkinan naik turunnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain lebih tinggi atau lebih rendah, peranata politik juga berfungsi tersembunyi sebagai saluran mobilitas sosial. Jadi kita bisa lihat di gambar ini adalah gedung MPR DPR yang mana di situ ya fungsi peranata politik itu dijalankan di situ. Oke. Pada tahu kalau ini gedung MPR DPR. Nah, kemudian ketika kita membicarakan tentang peranata politik itu erat kaitannya dengan negara. Nah, bagaimana sih negara itu bisa terbentuknya? Proses pembentukan suatu peranata politik ialah pembentukan suatu bangsa atau nation dalam kerangka pembentukan suatu negara. Jadi peranata politik itu ya, pembentukan suatu peranata politik itu adalah pembentukan suatu bangsa. Jadi politik itu erat kaitannya dengan nation, dengan bangsa. Kenapa? Dalam kerangka pembentukan suatu negara. Nah, gimana sih cara proses pembentukan negara? Yang pertama ya, mengusahakan adanya persamaan nilai, norma, dan sejarah. Jadi pembentukan suatu negara itu diawali dengan adanya mengusahakan adanya persamaan nilai, norma, dan sejarah. Hal itu dapat dilakukan melalui pengajaran di sekolah-sekolah ataupun media massa.
Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini ya, ini adalah gambar tentara gitu ya, yaitu membentuk tentara nasional yang merupakan tulang punggung suatu negara merdeka yang mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Jadi setelah ada norma, kemudian ada nilai dan juga sejarah yang sama, maka dibentuk suatu tentara, yaitu untuk memperkuat ya, untuk memperkuat pertahanan atau tulang punggung dari suatu negara. Setelah itu diadakan kegiatan-kegiatan atau proyek yang sesuai dengan kehendak atau kebutuhan warga masyarakat. Misalnya contoh di sini kita bisa lihat gambarnya pembangunan apa nih? Pembangunan jembatan, misalnya jalan-jalan, kemudian irigasi, pabrik dan lain-lain gitu. Dan selanjutnya adalah mengadakan pendidikan bela negara dengan mengadakan upacara pengibaran bendera di sekolah misalnya. Kemudian di sini kita bisa lihat di gambar ini adalah kegiatan pramuka. Ya, pramuka itu adalah, yang dikira pramuka itu adalah cuma coklat gitu ya, seragam coklat terus kegiatannya baris berbaris gitu. Nah, tanpa kita sadari ya, pramuka itu sangat penting. Dengan adanya pramuka, anak-anak ya, di situ ya, ditanamkan jiwa bela negara di situ, kemandirian, cinta tanah air di situ. Nah, itu tadi adalah cara pembentukan suatu negara. Jadi ada norma, kemudian ada tentaranya, kemudian pembangunan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pendidikan bela negara. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri dari Pranata sosial, kemudian kita tahu bagaimana cara pembentukan negara, kemudian kita selanjutnya adalah mengenal cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan. Kenapa? Karena politik itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Ya, erat kaitannya dengan kekuasaan, dan kita bisa lihat gitu ya, isu-isu, berita-berita yang sekarang kita lihat ya, yang sekarang sedang berkembang, tidak lain dan tidak bukan adalah banyak reasonnya karena ya untuk mempertahankan atau memperkokoh kedudukan penguasa gitu. Yang pertama, mengadakan sistem baru yang dapat memperkokoh kedudukan penguasa. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik. Kemudian yang ketiga, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Dan yang keempat, menghilangkan peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa. Nah, itu adalah cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan yang sering digunakan ya untuk mempertahankan kekuasaan dalam dunia politik. Ya, saya kira ini semua udah tahu ya. Kemudian saya lanjut aja selanjutnya. Kemudian kita tadi sudah membahas mengenai ini, pengenalan mengenai lembaga politik. Lalu sebenarnya apa sih fungsi lembaga politik yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pranata politik atau norma-norma politik? Itu apa sih fungsinya? Yang pertama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara para warga masyarakat. Yang tadi, ini adalah dengan adanya hukum tadi ya, dengan adanya aturan-aturan undang-undang tadi. Maka lembaga politik itu dia sebagai pemaksa hukum, sebagai pembuat hukum, yang mana dia dapat berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara warga masyarakat. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pelayanan sosial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Ini berkaitan dengan adanya bahwa asosiasi politik tadi, yang mana itu adalah pemerintahan yang aktif. Pemerintah yang aktif, yang mana pemerintah adalah fungsinya itu adalah untuk menyelenggarakan pelayanan sosial tadi, seperti yang saya bilang. Oleh karena itu, lembaga politik, pranata politik itu erat kaitannya dengan pelayanan sosial juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan undang-undang yang telah disahkan.
Kemudian yang keempat, melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Apa sih badan legislatif? Ada yang tahu nggak badan legislatif itu apa? Pernah dengar nggak badan legislatif itu apa? Melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Badan legislatif Mbak Mary, DPR. Iya, salah satu badan legislatif, namanya juga legislatif. Jadi dia legislatif ya. Jadi dia membuat undang-undang, membuat peraturan. Nah, salah satunya adalah DPR. Selain DPR ada juga MPR. Nah, mengenai beberapa badan yang ada, badan-badan ya, yang ada di negara kita, nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Kemudian yang kelima, melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain melalui tadi pengadaan tentara dan memperkuat adanya tadi ya, militer tadi. Kemudian yang terakhir, mewaspadai dan selalu siaga terhadap bahaya-bahaya yang mengancam. Oleh karena itu, peranata politik itu juga fungsinya tadi, dia juga mengadakan tadi, mengusahakan adanya militer tadi, itu juga fungsinya itu adalah untuk agar selalu waspada dan siap siaga terhadap bahaya-bahaya yang mengancam. Tadi saya ditanya sama dosen saya ya, kebetulan tadi saya presentasi mengenai Indonesia gitu. Kemudian saya membahas tentang salah satu topiknya itu adalah tentang militeri yang ada di Indonesia. Kemudian mereka bertanya, apakah di Indonesia ada military service seperti di Taiwan gitu ya. Kalau di Taiwan, Korea, kemudian China, itu kan ada military service ya, yang mana di umur tertentu gitu ya, pemuda itu wajib mengikuti military service ya, selama 2 tahun. Apakah Indonesia tanya seperti itu? Saya menjawab tidak, karena tidak ya. Kenapa kok enggak gitu? Ya karena saya jawab, masyarakat Indonesia itu too many gitu, terlalu banyak, sangat banyak. Jadi tidak membutuhkan yang namanya military service gitu, karena orangnya sudah banyak. Malah kalau misalnya ada military service, kayaknya pemerintah kerepotan gitu ya, karena banyak orang. Kemudian dosen saya bilang, kayaknya negara kamu tuh nggak butuh military service deh. Kenapa? Karena ya nggak banyak musuh gitu, nggak kayak kita yang banyak musuh dari mana-mana. Jadi orang Taiwan tuh merasa bahwa mereka banyak enemy, mereka banyak musuh. So mereka need untuk membentengi dirinya dengan ya tadi military service, karena orangnya nggak banyak gitu, dan juga musuhnya banyak katanya. Nah, itu sekilas mengenai perbedaan antara tadi ya, sistem pertahanan, salah satu usaha pertahanan dari Indonesia dan Taiwan, seperti itu. Nah, menurut Mbak Mbak kira-kira Indonesia need nggak sih kayak military service kayak gitu? Apakah benar Indonesia emang nggak punya musuh? Jadi kita tidak perlu yang namanya military service. Gimana menurut Mbak kira-kira? Tidak perlu ya? Kenapa Mbak Mary tidak perlu? Kenapa Mbak Mary kok hanya menambah anggaran negara saja? Karena orangnya banyak ya, udah banyak ya. Jadi kalau misal pun ada kalau kita diajak perang pun nggak pakai militarian, maju bareng, udah orangnya banyak ya Mbak. Dan menambah anggaran negara katanya. Itu tidak perlu ya.
Ya kita berdoa aja, kita selalu berdoa agar negara kita aman gitu, baik dari bencana alam, serangan musuh, dan hal-hal yang bersifat tidak baik. Kemudian selanjutnya kita tadi sudah menyinggung mengenai legislatif ya. Di sini saya akan membahas lebih detail mengenai pembagian kekuasaan. Di negara kita itu ada pembagian kekuasaan terdiri dari 3. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pelaksanaan undang-undang. Jadi eksekutif, jadi dia yang mengeksekusi, jadi dia melaksanakan undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang juga. Kemudian ketiga sistem pembagian kekuasaan ini disebut trias politika. Pernah mendengar nggak trias politika? Jadi tri itu 3, politika dia berasal dari kata politik ya, yang dipelopori oleh seorang filsuf Yunani kuno yang namanya adalah Montesquieu. Jadi pembagian kekuasaan ada 3 ya, ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang lebih detailnya ini ya, ini adalah foto dari Pak Montesquieu ya, Pak atau Buyut atau apalah. Jadi dia adalah filsuf Yunani kuno yang mana mengatakan bahwa ada 3 kekuasaan gitu dalam suatu negara. Yang pertama adalah legislatif, yang mana dia membuat dan membentuk peraturan atau undang-undang. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu dia mempertahankan ya atau mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi dia hakimnya gitu ya. Kemudian eksekutif, dia yang melaksanakan undang-undang. Nah, kita bisa lihat di sini fungsi kekuasaan eksekutif. Kalau dari gambar ini, ada gambarnya Pak Jokowi, kemudian Pak Yusuf Kala, dan juga ada menteri-menterinya di sini yang tergabung ke dalam kabinet kerja Jokowi. Oleh karena itu, siapa sih yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif kalau di Indonesia? Yang melaksanakan undang-undang, siapa? Jadi yang melaksanakan undang-undang ada yang yang melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif di Indonesia, yaitu presiden, wakil presiden, dan menterinya ya, yang tergabung dalam suatu kabinet pemerintahan di masa itu. Kalau misalnya Pak Jokowi berarti ada kabinet kerja Jokowi ya. Jadi yang melaksanakan yang mengeksekusi atau melaksanakan undang-undang itu adalah presiden, wakil presiden, dan juga menterinya seperti itu. Kemudian fungsi kekuasaan legislatif dijalankan oleh, kita bisa lihat di sini ya, ini sering masuk TV ya, banyak yang tidur, banyak yang berdebat di tempat-tempat ini ya, debat, tidur, apalagi macam aneh-aneh. Ini adalah tempatnya MPR, gedung MPR dan DPR ya. Jadi fungsi kekuasaan legislatif itu dijalankan oleh MPR dan juga DPR. Kemudian fungsi kekuasaan yudikatif yang mempertahankan hukum, dia yang mengadili. Jadi dia adalah ya ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ya, BPK ya. Itu dia menjalankan kekuasaan yudikatif. Nah, ini menurut Undang-Undang 1945 ini salah saya.
kalau kekuasaan yudikatif yang mengadili berarti ada MK, kemudian MA dan KY. Jadi kalau legislatif tadi MPR, DPR dan juga DPD daerah juga ya. Kemudian eksekutif presiden dan wakil presiden. Kemudian kalau yudikatif itu ada MK dan KY. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ada satu lagi yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti itu. Itu adalah mengenai peranata sosial, peranata politik. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak di sini? Mengenai peranata politik. Saya tidak perlu tahu sangat dalam gitu mengenai ini, tapi ya cukup tahu aja udah bagus gitu. Oh, legislatif itu, eksekutif itu, oh fungsinya itu. Kita mengenal aja, itu sudah. Ini kita cukup mengenal gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nah ini, tahu nggak KY itu apa di sini? Ini kan yudikatif ada MK, kemudian MA dan KY. KY itu apa? Ada yang tahu nggak KY itu apa? Nah, KY itu adalah Komisi Yudisial artinya. Komisi Yudisial kepanjangannya. Mana dia sifatnya mandiri dan berwenang mengusulkan misalnya personalia hakim. Hakim ya, personil hakim itu. Jadi itu adalah fungsi dari KY, Komisi Yudisial. Saya sering mendengar kata yuridis ya, yuridis, yudikatif, dia erat kaitannya dengan yuridis. Jadi dia hukum gitu ya, dia mempertahankan dan mengadili dia. Nah, oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak Mbak Nay, Mbak Karisma, Mbak Herlin, Mbak Aning, dan Mbak Mary sampai sini? Oke, udah nggak ada pertanyaan ya. Terus masalah masalah tugas bahasa Inggris ini Mbak Karisma dan Mbak Herlin atau Mbak siapa ya tadi ya? Yang belum saya tanyain tadi. Sudah jelas semua masalah tugas bahasa Inggris. Jadi tugas bahasa Inggris itu tadi ada yang tanya ya, Mbak Ana Mistika kalau nggak salah. Itu ada yang tanya, Miss, ngumpulinnya kapan gitu tugasnya. Nah, jadi tugas bahasa Inggris itu adalah speaking ya, tugas speaking. Jadi ya ngomong gitu ya, dia ngomong. Jadi teksnya tetap dibikin tapi ngomong. Jadi teks itu hanya untuk nanti mengontrol kita, jadi biar tidak blunder gitu. Nah, yang maju ya teksnya itu nanti dikumpulkan sebelum maju. Jadi misalnya minggu depan Mbak Mary sama Mbak Nay itu maju, nanti teksnya kirimin ke saya via Facebook aja nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah tugas speaking, bukan cuma tugas nulis, bikin karya tulis, bukan. Tapi itu adalah tugas speaking. Nanti
baca satu-satu ya, monolog, karena itu adalah monolog, jadi single dialog, single conversation, single speech. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nggak usah dipikir terlalu serius mengenai tugas itu, karena kita di situ belajar speaking gitu. Jadi jangan yang aduh gimana ya, ini kayaknya susah banget ya bikin karya bahasa Inggris. Nggak usah dibikin terlalu serius, don't think too much lah intinya bikin aja sebisanya, dan nanti kita ngomong sebisanya berdasarkan yang sudah kita bikin. Nggak usah yang pusing duluan, karena itu ada yang biasa gimana Miss, nggak bisa ya, nggak usah dibikin, don't think too much lah gitu. Bikin aja sebisanya, kemudian nanti kita latihan ngomong, cara bacanya seperti apa, seperti itu. Oke? Nah, Mbak Mary tanya, UTS Sosiologi sudah dinilai apa belum? UTS Sosiologi belum saya post ya Mbak ya? Oke, nanti saya post ya, UTS Sosiologi. Cuma Sosiologi yang belum ya? Oke, seperti itu. Nanti saya post Sosiologi nggak malam ini ya. Besok lah. Ada beberapa yang belum saya teliti, yang baru mengumpulkan itu belum saya teliti. Kayak Mbak Herlin, bahasa Inggrisnya belum saya teliti juga ya. Oke, gitu ya. Terima kasih atas kedatangannya malam ini. Saya sudah coba mulai jam 9, tapi tetap aja ya, mulainya jam 9.45. Tapi saya sudah mulai untuk konsisten untuk jam 9 lah, nggak terlalu malam. Saya coba untuk selalu jam 9 ini, biar nggak terlalu malam selesainya. Jadi, kita masuk ya jam 9. Tadi sampai 9.45 baru masuk ya. 45 menit, jadi lebih 1 jam nunggu. Oke gitu. Ini nggak tahu saya hari ini ngomongnya belepotan sekali. Ya, terima kasih atas kedatangannya malam ini. Malam ini banyak sekali yang datang ya, lumayan banyak. Ada Mbak Nasya, Mbak Taris, Mbak Erlin, Mbak Amin, dan Mbak Mary. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak sekali salah-salah kata. Sampai ketemu besok di pertemuan ekonomi. Dan kalau misalnya pertemuan ekonomi, dan nanti saya selipin ya bahasa Inggris kalau misalnya. Kita masih ada pertemuan 2 kali lagi kan. Untuk UTS Sosiologi nanti saya post ya besok insya Allah. Terus ya udah itu aja. Hati-hati jaga kesehatan ya, karena musimnya ya ganti-ganti terus nih, panas dingin. Saya aja aduh masuk angin terus sampai masuk angin, pilek, aduh tenggorokan aneh-aneh lah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan gitu ya. Tetap semangat dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.